Cerita ini dimulai dari salah satu sudut paling anta-beranta di kerajaan Klis, tepatnya di wilayah barat laut. Di sana ada seorang pemuda bernama Nur yang lagi sibuk-sibuknya jadi apoteker dadakan buat ibunya yang lagi sakit. Dengan telaten, dia nyodorin ramuan yang kelihatannya pahit banget. Ibunya dengan sisa tenaga menenggak ramuan itu lalu masang senyum paling hangat sedunia. Beliau bilang makasih ke Nur karena anaknya itu selalu ada di sisinya. Nur sambil senyum balik. Dia bilang kalau dia cuma mau keluar sebentar buat ngasih makan dombanya. Tapi belum juga dia ngelangkah, ibunya langsung motong omongannya dengan tatapan super serius. Intinya minta satu janji sakral, jangan pernah sekalipun ngelewatin pagar pelindung yang ngelindungin rumah mereka. Nur pun ngangguk mantep, bersumpah bakal nurutin permintaan itu. Dia bahkan janji bakal bawain beberapa buah beri dan daging kelinci buat dibikin sup hangat nanti. Tapi drama belum selesai. Pas Nur mau cabut, ibunya tiba-tiba batuk parah banget, sampai bikin Nur panik setengah mati. Dia langsung teriak mau merebus air lagi, tapi ibunya buru-buru nahan tangannya. Dengan tenaga yang tinggal seuprit, beliau ngusap noda tanah di muka anaknya yang kelihatan capek kerja terus. Sambil nahan tangis, ibunya minta maaf, karena ngerasa nggak bisa ngasih lebih banyak buat si Nur. Beliau bilang, Nur berhak nentuin jalan hidupnya sendiri, dan harus ngejalanin hidup yang bener-bener dia mau. Malamnya, Nur beneran masak sup dari daging kelinci dan buah-buahan yang dia kumpulin. Wanginya, juara, nyebar ke seluruh penjuru rumah kecil mereka. Setelah supnya mateng, dia bawa semangkuk ke kamar ibunya. Dia manggil ibunya pelan, nyoba ngebangunin, tapi nggak ada jawaban. Dia goyangin bahunya dikit, tapi badan ibunya tetap diem, dingin, dan disitulah tamparan keras dari realita mendarat telak di mukanya. Yang mana ternyata ibunya ini udah pergi alias meninggoy. Di tengah sunyi yang nusuk sampai ke tulang, Nur ngegali kuburan buat ibunya, persis di samping makam ayahnya. Di bawah langit malam yang jadi saksi, tangisnya pecah tanpa suara, ngebiarin semua sedihnya dibawa oleh angin. Semenjak hari itu, hidup Nur jadi kayak kaset rusak. Berburu, ngurus ternak, berbesi rumah, baca buku, repeat terus gitu, rutinitas yang sepi banget. Tapi di sela-sela semua kesibukan itu, rasa sepi selalu datang kayak tamu yang gak diundang. Suatu hari pas lagi bersih-bersih rak buku tua, tangannya nemuin sebuah buku dekil yang kayaknya gak asing. Pas dia buka halaman-halamannya yang rapuh, semua kenangan masa kecilnya langsung tumpah ruah. Ini buku yang sama, buku dongeng yang selalu dibacain ayahnya dulu. Cerita-cerita gokil soal para petualang pemberani langsung kebayang lagi. Dongeng tentang gimana mereka ngebabat habis kutukan di hutan angker, belajar sihir sampai jadi penyihir sakti mandraguna, kerja bareng buat ngeret monster segede gaban, bahkan dapat ramuan penyembuh segalanya dari Raja Roh. Mau sekacau apapun krisisnya, mereka selalu maju paling depan buat ngelindungin yang lemah, ngejagain kawan-kawannya, dan ngebasmi kejahatan. Cerita-cerita itulah yang dulu jadi bahan bakar imajinasi Nur kecil, bikin dia ngerengek minta diceritain lagi dan lagi. Balik ke masa kini, kata-kata terakhir ibunya menggema lagi di kepalanya, jalani hidup yang kau inginkan. Sambil megang erat buku ayahnya, sebuah tekad mulai numbuh di hatinya. Udah waktunya dia pengen jadi seorang petualang. Besok paginya, Nur nyiapin stok pakan buat ternaknya dalam jumlah yang ya cukuplah buat beberapa musim. Dia berdiri di depan makam kedua orang tuanya, ngucapin selamat tinggal dengan suara yang gak getar sama sekali. Dia bilang ke ayah dan ibunya kalau dia mau berangkat ke kota, memulai perjalanan pertamanya buat jadi petualang. Dengan sedikit deg-degan dan semangat yang udah dibun-ubun, untuk pertama kalinya seumur hidup, Nur ngelangkain kakinya ngelewatin batas pelindung yang selama ini jadi penjaranya. Setelah berhari-hari jalan sendirian, akhirnya siluet sebuah kota besar nongol dari kejauhan. Dia masuk lewat gerbang kota dan dengan sopan nanya ke penjaga di mana letak kuil petualang. Yang untungnya dijawab dengan ramah. Begitu kakinya nginjek tanah di dalam tembok kota, dunia Nur serasa meledak. Matanya langsung upgrade ke mode panorama 4K, mencoba nyerap semua pemandangan gila di sekelilingnya. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramainya minta ampun, suara pedagang yang saling saut-sautan, dan lautan manusia dengan berbagai macam rupa. Semuanya berasa hidup banget, bikin semangatnya membara. Inilah dia, langkah pertamanya masuk ke dunia yang selama ini cuma bisa dia lihat dari lembaran dongeng ayahnya. Di sini, petualangan sesungguhnya baru aja dimulai. Dengan dada yang penuh harapan dan semangat 45, Nur mendorong pintu kuil petualang yang gede dan beratnya bukan main. Dia udah ngebayangin sambutan epik, mungkin ada musik heroik atau apalah itu. Tapi sambutannya jauh dari kata wah. Seorang bapak-bapak berwibawa yang ternyata ketua guild langsung nyamperin dia dengan tatapan.
ini bocah ngapain nyasar ke sini? Secara halus tapi tegas dia bilang kalau ini bukan tempat buat anak-anak, nyuruh Nur buat pulang. Nur jelas gak goyah, dia balas dengan tenang kalau dia nggak tersesat, malah penjaga gerbang yang ngarahin dia ke sini. Tujuannya satu, yaitu buat jadi petualang. Ketua gue itu menghela napas, mukanya sedikit melunak. Dia coba ngasih nasihat kebapaan, bilang kalau ini keputusan bodoh dan orang tuanya pasti bakal cemas setengah mati. Jawaban datar Nur soal orang tuanya yang sudah meninggal sukses bikin bapak itu kicap seketika. Setelah hening yang agak canggung, bapak itu ngenalin dirinya sebagai Gilbert, sang ketua guild. Dan di sini dia pun nanya nama si pemuda nekat yang ada di depannya ini. Setelah tahu namanya adalah Nur, Gilbert mulai ngejelasin kalau Nur serius, dia gak bisa langsung terjun. Ada aturannya, setiap calon petualang di ibu kota wajib masuk salah satu sekolah pelatihan dulu. Di sana, kata Gilbert, Nur bakal milih kelas, latihan, dan belajar berbagai keterampilan yang berguna. Istilah keterampilan ini jelas asing banget buat si Nur yang seumur hidup cuman ngurusin domba. Gilbert pun ngasih contoh, maksudku itu teknik pedang, sihir, dan hal-hal semacamnya. Ngedengar kata pedang dan sihir, mata Nur langsung berbinar kayak nemu harta karun. Adegan pun pindah, sekarang kita ngeliat Nur di sekolah pelatihan pendekar pedang. Dalam kepalanya, dia udah ngebayangin dirinya jadi pahlawan legendaris yang bisa nebas naga segede gunung sekali ayun. Keren kan? Dia pun latihan tiap hari kayak kesetanan gitu. Sayangnya realita itu suka bercanda, sementara murid lain satu persatu mulai bisa ngeluarin jurus pedang keren yang ada efek cahayanya. Nur masih aja berkutat di jurus dasar. Rasa iri pelan-pelan mulai ngegerogotin hatinya. Singkat cerita, bulan demi bulan udah lewat. Semua orang makin jago, tapi level Nur tetap stuck di situ-situ aja. Lalu suatu hari, instrukturnya nyetop latihan Nur. Nur protes, bilang kalau dia masih mau latihan, tapi instrukturnya cuma natap dingin dan bilang itu percuma. Dia cuma buang-buang waktu. Selama ini satu-satunya hal yang Nur kuasai cuma cara menangkis. Dengan kata lain, instrukturnya secara resmi menyematkan gelar pecundang tak berbakat dan nyaranin dia cari potensi di sekolah lain. Walaupun nyesek, Nur belum nyerah. Dia daftar ke sekolah prajurit, mikir betapa gagalnya jadi tameng di garis depan buat ngelindungin teman-temannya. Latihan di sini brutalnya minta ampun, tapi hasilnya sama aja. Setelah berbulan-bulan digembleng, skill yang dia dapet cuman peningkatan fisik. Levelnya cupu yang efeknya mungkin cuma setara nambahin tenaga buat angkat galon doang gitu. Instrukturnya tanpa basa-basi langsung nyuruh dia buat cabut. Bilang kalau dengan kemampuan segitu dia cuma bakal jadi mayat sia-sia di medan perang. Lanjut, Nur nyoba peruntungan di sekolah pemburu. Hasilnya juga gagal total. Instrukturnya dengan jujur dan agak nyelekit bilang kalau tangan Nur terlalu kaku kayak kanebo kering, gak cocok buat pakai alat presisi macam busur. Tapi semangat baja Nur belum padam. Dia pindah ke sekolah penyihir. Setelah jungkir balik latihan, sihir yang bisa dia keluarin cuman api seupil yang ada di ujung jarinya, yang mungkin cuma cukup buat nyalain rokok doang gitu. Itu pun kalau angin lagi gak niup. Terakhir, dengan harapannya tinggal setipis tisu dibagi dua, Nur nyoba sekolah pelatihan klerik. Sialnya, Dewi Keberuntungan kayaknya emang lagi cuti. Setelah berbulan-bulan, mantra yang bisa dia kuasai cuma sihir penyembuhan dasar yang efeknya paling banter cuma bisa nyembuhin luka goresan kertas. Dengan langkah gontai dan semangat yang udah jadi remah-remah, Nur balik ke guild petualang. Gilbert melongo pas dengar laporan lengkap dari si Nur. Dia gak percaya ada manusia yang bisa gagal di semua sekolah pelatihan. Ini rekor, tapi rekor yang menyedihkan. Dengan tatapan prihatin campur tegas, Gilbert akhirnya ngasih vonis akhir. Dia minta Nur dengerin baik-baik. Nur, kamu itu gak punya bakat. Kamu gak punya apapun yang dibutuhin buat jadi seorang petualang. Dengan hati yang udah kayak kerupuk keinjek, si pecundang tak berbakat ini akhirnya ngangkat kaki dari ibu kota. Dia balik ke satu-satunya tempat di dunia di mana dia gak dijudge, yaitu rumahnya yang sepi. Berdiri depan makam kedua orang tuanya, semua bendungan pertahanannya jebol. Dia numpahin semua keluh kesahnya. Sambil nahan suara, dia bisikin ke ayah dan ibunya kalau kayaknya dia emang beneran gak punya bakat. Tapi di akhir curhatannya ada secerca api. Dia janji gak bakal nyerah. Dia bakal berusaha lebih keras dari siapapun di muka bumi ini. Lalu tiba-tiba dia ingat kata-kata terakhir instruktur pedangnya soal satu-satunya gerakan yang dia kuasai, yaitu menangkis, yang katanya punya potensi kalau terus diasah. Di sini tekadnya pun nyala lagi. Dia langsung bikin pedang kayu seadanya tapi kokoh dan memulai pelatihannya. Sejak saat itu, Nur mendedikasikan seluruh hidupnya buat jadi master di satu bidang, yaitu seni menangkis. Siang, malam, hujan badai, pokoknya hajar terus. Setahun pun berlalu, Nur sekarang udah bisa nangkis serangan dari 10 pedang kayu sekaligus. Gak ada skill baru yang muncul di statusnya, tapi dia ngerasa ada kemajuan.
3 tahun lagi pun lewat. Total 4 tahun dia ngegrinding. Kemampuannya naik level gila-gilaan. Sekarang 100 pedang yang nyerang barengan pun bisa dia tangkis semuanya. Tapi tetap gak ada notifikasi skill baru. Tapi pemuda ini imannya lebih kuat dari baja. Dia terus latihan, matain pedang kayu yang jumlahnya udah gak kehitung. Dan kalau ada luka gores, dia obatin sendiri pakai mantra penyembuhan level cupu yang dulu dia pelajari. Paling gak cukuplah buat nyegah tetanus dari serpian kayu. 10 tahun kemudian, total udah 14 tahun. Di tengah hutan yang sunyi, Nur berdiri tenang. 1000 bilah pedang kayu melesat ke arahnya dari segala penjuru. Dan dengan gerakan yang cepet banget sampai mata susah ngikutin, semuanya berhasil dia tangkis sempurna. Dia sadar selama 14 tahun sehari pun dia gak pernah bolos latihan. Lebih rajin dari anak SD yang ikut upacara bendera. Tapi ya gitu, status keterampilannya tetap sama, gak ada yang nambah. Besoknya dengan penampilan yang udah jauh beda, lebih tinggi, lebih tenang, Nur mutusin buat balik lagi ke kota. Untuk kedua kalinya, Nur ngelangkahin kaki ke dalam kuil petualang. Kali ini yang nyambut dia resepsionis cewek yang masih muda dan ramah. Cewek itu nyapa dan nanya apakah ada yang bisa dibantu. Nur dengan suara mantep bilang kalau dia mau daftar jadi petualang. Si resepsionis yang namanya Lin ini mulai ngecek status Nur. Dia baca daftar skill yang tertera dengan suara pelan dan alisnya sedikit mengkerut. Menangkis, peningkatan fisik, lempar batu, langkah bulu, api kecil, dan penyembuhan ringan. Lin ngeliat Nur dengan tatapan bingung. Dia nanya dengan sopan, apa Nur yakin mau daftar dengan daftar skill yang ya begitu? Lin coba ngasih saran, mungkin Nur bisa coba masuk sekolah pelatihan dulu buat... Belum juga dia nyelesain omongannya, aku sudah belajar di semua sekolah itu, potong Nur dengan cepat. Seketika suasana jadi super canggung. Lin langsung diem 1000 bahasa, bingung mau ngomong apa lagi. Dengan nada pasrah dia nanya, apa bener-bener gak ada cara sama sekali buat dia bisa masuk? Lalu tiba-tiba sebuah suara gak asing mecah keheningan. Ada apa ini? Ketua Guild Gilbert di sini muncul dari ruangannya. Dia natap Nur dengan aneh, butuh beberapa detik buat otaknya memproses. Tunggu, jangan-jangan kau bocah itu? Tanyanya gak percaya. Nur pun di sini nyeritain semuanya, kisah 14 tahun latihan menangkisnya. Gilbert cuma bisa giling-giling kepala, otaknya nge-lag sejenak. Gak habis pikir itu ada orang segila ini. 14 tahun latihan, hasilnya cuma kemampuan nangkis yang sedikit lebih kuat. Dia ngejelasin kalau petualang itu ada peringkatnya, dari S yang paling dewa sampai E yang paling cupu. Buat bisa daftar jadi peringkat E aja syaratnya harus punya minimal 1 skill yang berguna. Dan sejujurnya kata Gilbert, Nur gak punya itu. Harapan Nur yang tadi sempat nyala langsung padam lagi. Mungkin emang udah waktunya dia ngebuang mimpinya itu. Tapi bukan gak ada harapan sama sekali. Ada sebuah peringkat legendaris di bawah E yang gak banyak orang tahu. Mata Nur yang tadi redup langsung bersinar lagi. Peringkat F, tanyanya penuh harap. Gilbert ngangguk, tapi ada syaratnya. Nur gak bakal bisa ngambil kerjaan berburu monster atau ngumpulin bahan di luar kota. Dia cuma diizinin ngambil kerjaan serabutan di dalam kota. Gilbert nambahin dengan ragu, kalau peringkat ini biasanya mereka kasih buat para pengemis biar bisa nyambung hidupnya. Dia ragu Nur bakal mau. Tapi, aku mau, seru Nur tanpa mikir sedetik pun. Mulut Gilbert sedikit terbuka. Dia benar-benar kaget ngelihat antusiasme Nur buat nerima posisi paling rendah dan paling gak terhormat itu. Baiklah, katanya sambil ngambil formulir. Selamat datang di Guild Petualang Nur, si petualang peringkat F. Dengan kartu petualang peringkat F yang terselip manis di sakunya, Nur bahagia banget, rasanya kayak menang lotre padahal cuma dapat peringkat paling bontot. Di sini dia mulai ngambil berbagai kerjaan serabutan di seantero kota. Dengan skill set yang dianggap sampah oleh dunia, dia nyelesain setiap tugas dengan sepenuh hati. Mulai dari benerin genteng sampai jadi kurir dadakan, semua dia sikat. Dan tentu aja di sela-sela waktu, dia gak pernah berhenti ngelatih seni menangkisnya. Hari-harinya berjalan dengan damai. Suatu malam pas lagi santai di dekat api unggun, dia senyum sendiri. Inilah mimpi yang selalu dia mau, yaitu jadi petualang yang nolongin orang lain. Dia sadar kemampuannya masih jauh panggang dari api, jadi dia tetap tekun ngerjain pekerjaan-pekerjaan kecilnya. Suatu hari setelah ngebantuin seorang nenek membersihkan selokan yang mampet dan dapat ucapan terima kasih yang tulus, dia pun ngambil kerjaan di lokasi konstruksi. Pas kerjaannya kelar, matanya nangkep kilatan cahaya aneh dari sebuah gua di dekat situ. Disusul jeritan minta tolong yang bikin bulu kuduk berdiri. Tanpa mikir dua kali, Nur lari sekencang-kencangnya ke arah gua. Di dalamnya pemandangan horor menyambutnya, yang mana seekor miniatur monster banteng segede kulkas 2 pintu hampir nebas seorang gadis muda. Beberapa satria yang kayaknya pengawal si gadis udah terkapar, nggak berdaya.
Dengan satu ayunan kapak raksasa, monster itu ngabisin nyawa sang kapten, lalu gebantai sisa kesatria seolah-olah mereka cuma lalat. Darah pun muncrat kemana-mana, dan si gadis cuma bisa membeku ketakutan. Pas si Minotaur ngalihin perhatiannya ke gadis itu, Nur langsung aktifin jurus andalannya, yaitu ngelempar batu. Sebuah batu kerikil pun melesat dan kena kepala si monster. Gak sakit sih, tapi cukup buat mancing amarahnya. Minotaur itu langsung berbalik dan ngejar si Nur kayak banteng kesurupan. Dengan refleks hasil latihan 14 tahun, Nur berhasil nangkis serangan brutal itu. Monster itu nyerang lagi, dan lagi tanpa henti. Nur pun terus-terusan nangkis setiap tebasan. Tapi dengan setiap benturan, pedang kayunya yang rapuh mulai retak dan hancur. Nur tahu dia butuh celah buat nyerang balik, tapi dia juga sadar kalau dia gak punya satupun skill buat nyerang. Dia ngeliat si gadis masih mematung di tempat. Ketika Minotaur itu nyoba nyerang si gadis lagi, Nur make langkah bulu buat melesat maju dan nyelamatin dia, ngedorongnya menjauh dari bahaya. Dalam proses itu, pedangnya hancur total. Di otaknya cuma ada satu pikiran, meskipun aku gak bisa jadi petualang hebat, aku harus ngelindungin gadis ini. Dia pun teringat kata-kata ayahnya tentang arti sejati seorang petualang. Minotaur itu mengayunkan kapaknya untuk terakhir kali. Nur yang tangannya cuma sisa gagang pedang menangkisnya dengan presisi sempurna. Kali ini momentum tangkisannya begitu pas dan kuat, sampai kapak raksasa itu lepas dari genggaman Minotaur, melambung ke udara, muter-muter dengan gaya, dan jatuh tepat di lehernya sendiri. Dengan ayunannya sendiri, kepala monster itu kepenggal. Nur langsung terduduk lemas. Dia sadar kalau pertarungan itu berlangsung 5 detik lebih lama aja, dialah yang mungkin bakal mati. Lagi-lagi dia meratapi betapa gak berbakatnya dia. Si gadis pun lalu nyamperin dia, ngucapin makasih udah nyelamatin nyawanya, dan nanya namanya. Aku gak layak buat diinget, jawab Nur sebelum berbalik dan ngeloyor pergi gitu aja. Gak lama setelah Nur cabut, sekelompok kesatria datang dan nemuin si gadis selamat. Sementara itu, Nur yang udah balik ke kota masih gak habis pikir. Gila, aku hampir mati dibunuh sama sapi acak yang lagi jalan-jalan. Gumamnya ke diri sendiri, sambil bertekad buat latihan lebih keras lagi. Di lokasi kejadian, tim pembersih mulai ngebersihin bangkai Minotaur dan mayat para kesatria. Putri Lindbergh, gadis yang diselamatin Nur, ngerasa bersalah banget gitu atas kematian para pengawalnya. Lalu tiba-tiba seorang kesatria cewek datang lari tergesa-gesa. Kesatria itu bernama Inelia. Dia langsung minta maaf ke sang putri karena nggak ada di sisinya. Tapi Putri Line bilang kalau itu bukan salahnya, ini cuma ujian dasar buat suksesi takhta. Jadi dia nggak mungkin maksa Inelia buat ikut. Gak lama kesatria lain datang dan bilang kalau mereka harus cepat-cepat balik ke kastil. Tuan Rain, komandan kesatria, mau ngomong sama sang putri. Di kastil, Rain baru aja dengerin laporan lengkap dari Putri Lindbergh. Dia kemudian diskusi sama Inelia mencoba mecahin teka-teki ini. Rain bilang kalau semua ini nggak masuk akal. Satu-satunya cara Minotaur bisa ada di bagian dungeon itu adalah kalau ada yang manggil pakai sihir. Inelia setuju, bilang kalau seluruh insiden ini kayaknya udah direncanain. Bahkan ada seorang pedagang ditemuin tewas di lokasi dengan cincin pemanggil, yang batu sihirnya punya tingkat kemurnian sangat-sangat tinggi. Rain melanjutin analisisnya. Minotaur itu iblis level 11, bukan monster yang bisa dikendaliin orang biasa. Lebih parahnya lagi, lambang di cincin itu berasal dari kerajaan sihir Tridas. Mereka ini sengaja nyoba ngebunuh sang putri, dan bahkan gak repot-repot ngilangin bukti. Ini jelas provokasi buat mulai perang. Selain konspirasi besar itu, ada satu hal lagi yang ngeganjel di pikiran Rain, cowok yang nyelamatin sang putri. Rain baca laporan itu dengan nada gak percaya. Katanya cowok itu ngalahin Minotaur dalam hitungan detik, cuma pakai pedang yang udah patah. Dan setelah itu, mata-mata yang nyoba ngikutin dia bilang kalau cowok itu lenyap gitu aja di keramaian. Rain pun bergumam penasaran. Aku pengen tahu siapa sebenarnya prajurit misterius ini. Sementara di luar sana namanya mulai jadi legenda urban, Nur sendiri baru aja balik ke guild buat ngelaporin hasil kerja serabutannya. Begitu Gilbert, si ketua guild, ngelihat batang hidungnya, mukanya langsung campuran antara kaget dan lega yang luar biasa. Gilbert langsung nyerocos, bilang syukurlah kalau Nur ini masih hidup. Dia dengar kabar ada iblis muncul di dungeon dekat lokasi konstruksi tempat Nur kerja. Dan dia udah pasrah gitu ngira Nur jadi salah satu korbannya. Nur yang otaknya sama sekali gak nyambung kalau Gilbert lagi ngomongin monster yang sama. Dia cuma bisa minta maaf karena udah bikin khawatir. Dia ngeles, bilang kalau tadi malam ada beberapa orang mencurigakan yang ngikutin dia. Jadi dia terpaksa nyelinap pulang tanpa sempat lapor. Gilbert cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia bilang Nur bener-bener beruntung. Minotaur itu iblis yang kuat banget.
Bahkan petualang peringkat A aja bisa tewas seketika kalau berhadapan sama monster itu. Informasi itu tetap gak bikin Nur connect. Dia cuman bergedik ngeri, bilang kalau itu kedengeran mengerikan banget. Lalu dengan polosnya nanya apa yang terjadi sama iblis itu. Gilbert ngejawab kalau seorang pria misterius berhasil ngalahin monster itu. Nur di sini sama sekali gak kepikiran kalau pria misterius itu adalah dirinya. Dia cuma manggut-manggut, terus ngelaporin kerjaan serabutan yang udah dia selesaiin. Gilbert pun di sini nyerahin bayarannya, tapi lagi-lagi ngasih nasihat. Dia bilang mendingan Nur ini cari kerjaan biasa aja, yang gajinya jauh lebih gede. Sambil senyum, Nur nolak halus. Dia bilang gak peduli soal uang, selama dia bisa jadi seorang petualang. Lalu tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Suara itu bilang kalau dia seneng banget akhirnya bisa nemuin Nur. Itu adalah Putri Lindbergh. Dia pun minta maaf karena udah ngelanggar privasi Nur, tapi dia pengen banget ketemu lagi. Jadi dia pakai skill deteksi jarak jauh buat ngelacak si Nur. Di kepala Nur logikanya langsung jalan. Wah, cewek ini pasti petualang kelas pencuri kalau punya skill deteksi. Soalnya bisa baca pikiran, Lini ngejelasin kalau dia sebenarnya seorang penyihir. Dia cuman punya beberapa skill dasar dari berbagai macam kelas. Saat itu Gilbert dan beberapa petualang lain di guild mulai ngenalin muka sang putri. Suasana yang tadinya santai langsung jadi tegang. Lini yang sadar jadi pusat perhatian ngajak Nur buat ngobrol di luar. Tapi sebelum mereka pergi, Gilbert nyekal bau Nur sambil bisik-bisik panik. Dia nanya apa yang udah Nur lakuin sampai Tuan Putri nyariin dia. Dengan muka polos, Nur ngejawab kalau dia gak ngelakuin hal ilegal. Jadi dia udah dipastikan aman. Gilbert pun dengan enggan ngelepasin dia sambil ngingetin buat gak ngelakuin hal yang bodoh. Di luar, Lini pakai salah satu skillnya buat nyamarin penampilan mereka berdua dari pandangan publik. Setelah nemu tempat yang sepi, dia sekali lagi ngucapin terima kasih. Dia bilang apa yang Nur lakuin gak cuma nyelamatin hidupnya, tapi juga banyak orang di negara ini. Nur ngerasa pujian itu berlebihan banget. Dia bilang gak pantas lah buat nerimanya. Menurutnya, dia cuma ngalahin seekor sapi biasa. Dia bahkan yakin kalau Lini bisa ngatasin sapi itu sendirian, kalau aja dia gak muncul. Entah gimana logikanya ini bisa sampai nyimpulin kesimpulan kayak gitu. Padahal dia lihat sendiri, sapi itu ngebantai sekelompok kesatria yang udah pasti hebat-hebat gitu loh, orang kesatria kerajaan. Lini coba bikin Nur ngerti kalau dia pasti udah mati kalau Nur gak dateng. Nur cuma ngejawab santai, aku gak ngerasa banyak kebantu, tapi makasih kembali ya. Lini kemudian mulai ngomongin soal hadiah, bilang kalau ayahnya juga pengen ketemu dan ngucapin terima kasih. Nur langsung motong cepet, bilang kalau ucapan terima kasih aja udah lebih dari cukup, dia gak butuh apa-apa lagi. Lini terus maksa, Nur tetap kekeh gak ada hadiah. Sang putri mulai putus asa, dia bahkan nawarin bakal ngasih Nur wilayah kekuasaannya sendiri. Tapi Nur tetap bilang nggak mau. Ngelihat usahanya sia-sia, Lini mulai nangis. Sambil sesegukan dia bilang kalau Nur harus nerima rasa terima kasihnya. Dan dia gak bakal pergi dari situ sampai Nur setuju nerima sesuatu. Nur langsung diem. Adegan ini ngingetin dia pas dulu dia ngambek persis kayak gitu buat maksa seorang klerik ngelatih dia. Karena gak mau bikin sang putri berdiri di situ berjam-jam, dia akhirnya nyerah. Dia bilang oke, dia mau ketemu ayahnya, tapi dia tetap gak mau hadiah yang mewah. Muka Lini langsung cerah lagi. Terima kasih, serunya. Nur pun di sini dibawa menuju rumah Lini. Pas mereka masuk, Lini nanya namanya, yang dijawab Nur dengan senang hati. Tapi Nur masih belum sadar siapa Lini sebenarnya. Sampai akhirnya sang putri pun ngenalin diri, namanya adalah Lindbergh Clays, tapi cukup dipanggil Lini aja. Begitu Nur ngelihat interior bangunan itu, otaknya yang polos akhirnya ngeklik. Ini bukan rumah, ini adalah istana. Anjir, sekarang dia paham kenapa tadi Gilbert panik setengah mati. Pas mereka jalan di koridor yang megah, mereka ketemu sama Inelia, yaitu kesatria pelindung sang putri. Lini nyapa Inelia dengan riang dan nanya di mana ayahnya. Inelia pun ngejawab kalau sang raja lagi rapat sama Tuan Ring. Sebelum matanya ngelirik tajam ke arah Nur dan nanya siapa si cowok ini. Lini pun ngejelasin kalau Nur adalah orang yang udah nyelamatin hidupnya. Inelia cuma ngaku singkat terus bilang bakal nganter mereka. Nur yang seumur hidupnya nggak pernah dengar soal kesatria kerajaan, cuma mikir dalam hati, kesatria buatan sendiri. Mungkin dia salah satu dari orang-orang yang suka pakai baju zirah karena alasan yang aneh, pikirnya gitu. Dia juga bisa ngerasain kalau Inelia ini gak suka sama dia, meskipun dia gak tahu kenapa. Pas mereka jalan nyusurin koridor istana yang kinclong, seorang kesatria bertombak yang lagi nyantai di dekat jendela tiba-tiba berdiri dan ngalangin jalan mereka. Dengan tatapan curiga ke Nur, dia nanya ke Inelia lagi ngapain bawa-bawa pria ngawur gini. Inelia dengan tenang nyuruh kesatria bernama Gildan itu buat nurunin tombaknya. Dia ngejelasin kalau Nur adalah tamu Putri Lini, jadi gak sopan nodongin senjata ke dia.
Sadar kalau Nur ini pastilah pria misterius yang nyelamatin sang putri, Gildan nurunin senjatanya, meskipun mukanya masih asem gitu. Emilia kemudian ngajak dia buat gabung, ngerasa butuh dukungan moral di hadapan raja. Gildan pun setuju, tapi firasat buruknya soal Nur makin kuat. Nur sendiri bisa ngerasain ketegangan di udara, tapi dia mah cuek aja gitu ngikutin langkah mereka. Di ruang takhta, Raja Sigris Claes lagi rapat panas sama Shireen. Mukanya merah nahan marah. Dia geram karena kerajaan Didras bener-bener gak ngehormatin perjanjian damai mereka. Rin ngangguk, bilang kalau dia udah nebak ini bakal terjadi. Apalagi sejak pertemuan terakhir di mana Didras secara terang-terangan nuntut hak atas Denjen. Di tengah suasana tegang itu, pintu ruang takhta kebuka. Putri Lini dan rombongannya masuk. Dengan riang, Lini langsung nyapa ayah dan kakak laki-lakinya, yaitu Pangeran Sigurd. Ini Lea dan Gildan buru-buru berlutut buat ngasih hormat. Tapi Nur yang buta soal etika kerajaan tetap jalan santai di belakang mereka. Ren ngelirik jubah penyamaran yang dipakai Lini dan langsung nebak kalau sang putri pasti nyelinap keluar tanpa izin. Lini ngaku bilang kalau itu satu-satunya cara buat nemuin pria yang udah nyelamatin dia. Raja Sigris pun ngalihin perhatiannya ke Nur. Nur cuma sedikit nunduk. Dia minta maaf datang dengan penampilan berantakan dan bilang kalau sang putri maksa buat datang cepet-cepet. Dia juga jujur kalau dia bukan bangsawan, jadi gak biasa sama etikat dan minta maaf kalau nanti gak sengaja ngomong kasar. Sang raja malah senyum tipis, bilang nggak apa-apa, justru lebih gampang ngobrol tanpa formalitas. Raja Sigris pun ngelurin tangannya. Atas nama kerajaan Claes, dia ngucapin terima kasih karena udah nyelamatin putrinya. Dia langsung nawarin hadiah, mau duit berapa banyak atau tanah seluas apa, sebut aja. Nur seperti keset rusak, nolak lagi. Ucapan terima kasih aja kayaknya udah cukup. Raja pun kaget, terus naikin tawarannya. Gimana kalau setengah dari semua harta yang kerajaan dapat dari Denjen? Rin sampai keselak denger tawaran segila itu, tapi Nur tetap gak tertarik. Bingung mau ngasih apa lagi, sang raja bangkit dari tahtanya dan ngambil pedang pusaka yang kegantung di dinding. Dia bilang, kalau gitu terima aja pedang ini. Rin di sini langsung protes, bilang kalau pedang itu terlalu berharga. Tapi raja ngebales santai, bilang kalau dia udah gak pernah pakai pedang itu lagi. Dia pun nyerahin pedang itu ke Nur, yang langsung ngerasain betapa berat dan kuatnya senjata itu. Ngeliat reaksi Rin, Nur sadar pedang ini pasti barang langka, dan dia jadi gak mau nerimanya. Tapi raja nenangin dia, bilang kalau itu cuma pedang lamanya pas masih jadi petualang dulu. Anggap aja sebagai kenang-kenangan. Ngedenger itu, akhirnya Nur di sini pun setuju. Cobalah ayunkan, pintar aja. Nur nurut, dengan satu tangan dia ngayunin pedang itu. Seketika, gelombang energi dahsyat melesat dari ujung pedang, nyiptain angin kenceng yang bikin semua orang di ruangan itu kaget. Raja natap Nur dengan takjub. Dia punya satu permintaan lagi, tolong latih Lini jadi seorang petualang. Nur nolak dengan halus. Dia bilang gak ada yang bisa dia ajarin ke orang seberbakat Tuan Putri, dan keputusan kayak gitu harus datang dari sang putri sendiri. Ngerasa urusannya udah kelar, Nur di sini pun pamit. Pas jalan keluar, dia ngamatin bentuk pedang barunya. Bentuknya pas banget buat ngerogos selokan yang biasa ku bersihin. Besok pagi akan ku coba, pikirnya dalam hati. Sebelum dia nyampe gerbang, Emilia nyamperin dia. Dia minta maaf atas sikap kasarnya tadi dan ngucapin terima kasih yang tulus karena udah ngelindungin keluarga Claes. Sebagai gantinya, dia janji bakal ngebantu Nur kalau butuh apa-apa. Nur pun di sini nerima aja biar cepet gitu. Tapi Emilia nambahin dengan nada serius. Lain kali tunjukin rasa hormat ke raja, karena beliau mungkin gak akan maafin lagi. Emilia kemudian nanya namanya. Pas dengar nama Nur, ekspresinya langsung berubah jadi kaget banget. Sebelum Nur sempat nanya kenapa, Emilia cuma bilang, gak apa-apa, terus buru-buru pergi. Baru beberapa langkah, dia dicegat lagi, kali ini sama Gildan. Dengan muka dingin, Gildan nyuruh Nur ikut dia. Dia ngebawa Nur ke arena latihan. Aku menantangmu duel, katanya sambil ngambil tombak kayu. Aku cukup terkenal di ibu kota, pilihlah senjatamu. Nur ngelihat ini sebagai kesempatan buat belajar dari veteran. Dia pun ngambil pedang kayu biasa, sadar kalau dia mungkin bukan tandingan kesatria elit ini. Gildan pun mulai nyerang, nusukin tombaknya cepet banget. Tapi bagi Nur, gerakan itu rasanya kayak gerakan lambat gitu. Dia pun ngehindar dengan gampang. Dia mikir Gildan pasti lagi nahan diri. Tolong jangan menahan diri, pinta Nur. Permintaan itu nyakitin harga diri Gildan. Dia pun jadi serius, ningkatin kecepatan serangannya berkali-kali lipat. Tapi tetap aja, gak ada satupun serangannya yang kena. Tiap kali Gildan nyerang, Nur kayak udah tahu serangannya mau kemana. Frustasi, Gildan pun melancarin serangan kombinasi yang rumit. Tapi lagi-lagi, Nur ngehindar dengan santai. Bisakah lebih cepat lagi? Aku mulai terbiasa dengan kecepatan ini, kata Nur polos. Ego Gildan pun hancur lebur. Dia udah ngeluarin semua kemampuannya. Di sisi lain, Nur mulai sadar kalau mungkin dia lebih kuat dari yang dia kira. Sebagai serangan pamungkas, Gildan pun ngeluarin jurus spesialnya.
serangan itu melesat dengan kekuatan dahsyat, nyiptain ledakan kecil pas nabrak tanah. Tapi pas debunya reda, Nur udah nggak ada di sana. Dia udah pindah ke samping Gildan tanpa luka sedikit pun. Ngelihat kawah kecil bekas serangannya, Nur bilang, "Aku tidak mau bertarung lagi." Dengan itu, dia pun ninggalin istana. Para kesatria lain yang nonton cuma bisa bisik-bisik gak percaya. Mereka gak nyangka ada yang bisa ngindarin jurus andalan kapten mereka segampang itu. Mereka semua pun sampai pada kesimpulan yang sama. Pria bernama Nur itu adalah seorang jenius yang dari tadi cuma main-main doang. Dan kalau dia serius, mungkin gak bakal ada yang bisa ngalahin dia. Kekalahan telak itu bikin Gildan depresi dan tenggelam dalam kenangan. Sejak dulu, dia adalah seorang jenius tombak. Dia keliling kerajaan, nantangin dan ngalahin semua petarung terkuat. Gak ada yang bisa nandingin dia, dan itu bikin dia bosen setengah mati. Bahkan setelah gabung ke Satria Kerajaan dan ngelawan monster, rasa bosan itu gak hilang-hilang. Dia inget gurunya pernah bilang suatu hari salah satu muridnya bakal ngelampauin dia. Gildan selalu nungguin hari itu. Sekarang setelah duel sama Nur, pikirannya jadi kacau. Pas Nur minta dia lebih cepet, Gildan udah ngeluarin jurus spesialnya, serangan secepat suara yang mustahil dihindari manusia biasa. Tapi Nur ngindarin itu. Gildan ngerasa bener-bener kalah. Yang lebih nyakitin, Nur ngakhirin pertarungan gitu aja, seolah-olah ngasih belas kasihan biar dia nggak dipermalukan di depan pasukannya. Sebelum pergi, Nur bahkan bilang, "Sampai jumpa lagi." Yang di telinga Gildan terdengar kayak, "Jadilah lebih kuat." Kini, Gildan ngerasa akhirnya nemu orang yang bisa nyembuhin kebosanannya. Di sisi lain, Nur sama sekali nggak tahu kalau dia lagi dianggap final boss sama si Gildan. Dia tahu dia cuma selamat karena pakai peningkatan fisik dan langkah bulu. Telat sepersekian detik aja, dia pasti udah mati. Nur justru mikir kalau Gildan sengaja nyocokin kecepatan serangannya biar dia nyaris nggak bisa ngehindar. Mungkin sebagai sebuah pelajaran. Dia pun malah ngerasa makasih karena Gildan udah nunjukin kalau dia masih harus banyak latihan. Keesokan harinya, Nur mulai pakai pedang epik dari raja buat ngorek-ngorek selokan. Dan dia kaget, bentuk dan beratnya pas banget buat kerjaan itu. Siangnya dia nyantai di hutan karena kerjaan konstruksinya ditunda gara-gara insiden miniatur kemarin. Dia mikir keras, pedang segede ini enaknya dipakai buat apa lagi ya? Mungkin bisa jadi dayung kali ya, atau skop bisa, atau bahkan piring panggangannya. Sayangnya sihir api kecilnya terlalu lemah buat nyalain arang barbeque. Lalu tiba-tiba dia ngedenger langkah kaki dan ngelihat Putri Line udah berdiri di sana. "Aku mohon jadikan aku muridmu," pinta Line. Nur nolak cepet, dia bilang gak bisa ngajarin apa-apa karena dia belajar semuanya sendiri. Line nawarin duit, tapi Nur tetap nolak. Putus asa, Line pun mutusin buat pamer kekuatan. Dia manggil tombak es dan nembakin ke dirinya sendiri, terus langsung hancurin pakai sihir api. Dia nebang pohon gede pakai belati kecil, terus ngeledakin pohon lain pakai jurus pedang sihir. Dia pikir pertunjukan keren itu bakal bikin Nur luluh. Hasilnya, Nur makin kekeh buat nolak. Dia mikir, gila, cewek ini jago banget, mana mungkin aku bisa ngajarin dia. Untuk ngebuktiin betapa lemahnya dia, Nur mutusin buat nunjukin keahliannya. Dia ngumpulin sihir dan nyiptain bola api kecil di telapak tangannya. Ngeliat itu, Line langsung membeku. Dia teringat cerita guru sihirnya tentang seorang anak laki-laki tak berbakat legendaris yang bisa bertahan dari pelatihan brutal di 6 sekolah. Dia juga ingat gurunya ngejelasin kalau api kecil adalah dasar dari semua sihir api. Butuh puluhan tahun buat menguasainya dengan sempurna. Dan sekarang api kecil milik Nur jauh lebih besar dan padat daripada punya penyihir terhebat manapun. Line sadar ini adalah bukti penguasaan sihir tingkat dewa. Dia ngerasa malu banget udah pamer skill ceteknya. Dia ngelihat Nur sebagai seorang master sejati yang rendah hati dan tetap ngerjain kerjaan paling sederhana buat nolong orang. Kekuatan sejati bukan cuma soal sihir, tapi juga karakter. Dia harus belajar dari pria ini. Di tempat lain, Ryan lagi mikirin keputusan Raja Sigris ngasih pedang hitam itu ke orang asing. Dia tahu sejarah pedang itu, yang mana itu ditemuin di labirin kuno, dibuat dari bahan lebih keras dari orichalcum dan mithril, dan itu dikenal sebagai pedang yang gak bisa hancur. Misteri terbesarnya adalah gimana pedang itu bisa ditemuin dalam keadaan rusak. Ryan curiga kalau Raja ngerasain bakal ada bencana besar, dan dia masang taruhan pada Nur sebagai kartu as mereka. Adegan pun pindah. Nur dan Line lagi makan bareng di sebuah warung. Line terus manggil Nur sebagai tuan. Bikin Nur makin bingung gitu. Mereka kemudian pergi ke guild. Gilbert pun kaget ngeliat mereka berdua lagi. Nur coba ngejelasin situasinya yang rumit. Tapi Gilbert yang mikir Nur mau cari kerjaan langsung nawarin solusi. Dia ngejelasin karena Putri Line adalah petualang peringkat B. Mereka berdua bisa ngambil misi pemburuan goblin di luar kota.
mata Nur langsung berbinar. Akhirnya dia ngedapetin sebuah misi petualangan sejati. Tapi dia ngerasa bersalah karena harus nebeng peringkatnya Line. Dia nanya ke sang putri apa gak apa-apa dia ngerepotin. Tentu aja, Tuan bisa menggunakan apapun yang saya miliki, jawab Line antusias. Dengan itu kesepakatan pun tercapai. Gilbert nyetujuin misi mereka, nunjuk lokasi di hutan binatang, dan ngingetin buat bawa pulang kuping kanan goblin sebagai bukti. Setelah ngelewatin gerbang kota, mereka tiba di hutan binatang. Nur takjub melihat pohon-pohon raksasa di sana. Line ngejelasin ekologi goblin, yang mana mereka berkembang biak cepet banget dan bisa jadi ancaman kalau populasinya gak dikendaliin. Mereka terus jalan lebih dalam ke hutan yang mulai berkabut. Anehnya, suasananya sepi banget. Line pakai skill deteksinya, tapi gak nemuin satupun goblin. Lalu tiba-tiba dia ngerasain sebuah kehadiran super besar jauh di dalam hutan. Mereka pun mutusin buat nyelidikin. Pas mereka makin deket, kehadiran itu tiba-tiba lenyap. Mereka gak nemuin apa-apa di tanah, tapi pas Nur dongak, dia ngelihat pemandangan ganjil, yaitu mayat seekor goblin ngelayang di udara. Line ngerasain bahaya. Dia pun ngerapalin mantra uncover. Seketika ilusi di depan mereka pun hilang, nampakin sosok monster raksasa yang lagi nyamar, yaitu seekor kaisar goblin. Ngeliat Line gemeteran, Nur ngira sang putri cuma gugup karena ini pertarungan pertamanya. Padahal Line tahu monster di depan mereka adalah kaisar goblin, subspesies langka dari raja goblin. Sambil nangis ngeri, dia bisikin kalau monster ini buatan manusia dari hasil penelitian terlarang yang bisa makan sejenisnya buat nyerap mana dan naik level. Nur yang gak tahu semua itu cuma nepuk bau Line dan bilang, "Tenang aja, itu cuma goblin." Pertarungan pun dimulai. Monster itu ngelemparin pohon-pohon gede, tapi Nur dengan santainya nakis semua serangan itu. Setelah itu pun dipakai Line buat ngerapal Shin, Wind Cutter, dan Icicle Dance. Tapi monster itu cepet banget. Pas batang pohon melesat ke arah Line, Nur langsung lompat buat nangkis. Line kemudian sadar kalau luka-luka di badan monster itu sembuh cepet banget. Matanya langsung tertuju pada batu mana di dahi monster itu, yang sepertinya itu tuh sumber kekuatannya. Line langsung teriak, nyuruh Nur buat ngelepasin batu itu. Tapi si monster malah ngeluncurin rentetan pohon ke arahnya. Hal itu pun maksa Line make Wind Blast buat bertahan. Mereka sadar, gak bisa terus-terusan kayak gini. Dengan sebuah ide gila, Nur minta Line buat nyalurin sihir Wind Blast ke punggung pedangnya. Meskipun ragu, Line setuju. Dengan dorongan sihir angin yang dahsyat, Nur melesat maju secepat peluru. Dia gabungin peningkatan fisik dan langkah bulu, maksa tubuhnya sampai ke batas. Bahkan sampai ngerumukin dan nyembuhin tulangnya sendiri di udara pakai penyembuhan ringan. Dia pun lompat dan ngehantam dahi monster itu. Hal itu berhasil nyungkil keluar kristal mananya. Monster itu pun meraung kesakitan, dan Line langsung nutup pertarungan dengan sihir api pamungkasnya, yaitu Heal Flare. Berita soal Kaisar Goblin sampai ke telinga Rain. Batu mana yang mereka bawa ternyata adalah jantung iblis dari teokrasi suci Mitra. Dia kaget setengah mati gimana Nur dan adiknya bisa ngalahin monster sekuat itu cuma dengan luka gores doang. Jaringan mata-matanya perusahaan bayangan juga ngelaporin kalau monster itu pakai sihir penyembuhnya yang tingkat tinggi. Rain curiga ini bagian dari rencana yang lebih besar. Sementara itu di guild, Gilbert melongo dengar laporan mereka. "Kalian berhasil ngalahin Goblin?" Tanyanya gak percaya. "Dorong aku pertarungan itu sulit," dan muji-muji Line. Sementara Line kekeh kalau Nur lah yang udah kerja keras. Gilbert cuma bisa ngasumsiin kalau Line yang ngelakuin semuanya. Sementara Nur mungkin nonton dari kejauhan. Pas Nur nyebutin titik lemah Goblin itu ada di permata dahinya, Gilbert jadi bingung karena biasanya batu mana Goblin itu ada di jantungnya. Line pun buru-buru ngedukung cerita tuanya dengan bilang kalau itu emang Goblin yang aneh. Gilbert pun nyimpulin itu pasti spesies langka. Meskipun di sini dia agak kecewa karena mereka nggak bawa kuping sebagai bukti. Nggak lama, laporan-laporan aneh dari seluruh kerajaan mulai numpuk di meja Rain. Suara-suara aneh di malam hari, hewan ternak yang hilang, dan hutan yang jadi sepi. Rain sadar kerajaan mereka udah disusupi. Dia langsung ngarahin pasukan dan manggil ke 6 master dari setiap sekolah pelatihan. Malamnya pas Nur dan Line lagi nikmatin jajanan pinggir jalan dengan pakai uang hadiah yang dikasih Gilbert karena kasihan, Rain di sini pun tiba-tiba muncul. Dia ngasih Nur misi yang baru, yaitu pergi ke kota Tauros di pegunungan besok pagi. Tentu aja ditemenin sama Line. Semua biaya ditanggung sama kerajaan. Nur yang belum pernah naik kereta nerima tawaran itu dengan antusias. Besoknya di dalam kereta, Line kelihatan sedih banget. Rain udah ngejelasin misi rahasia ke Inelia, yang mana kalau kerajaan Klee sampai jatuh, Inelia harus ngebawa Line nyari pelindungan di negara tetangga yaitu Mitra.
Inelia di sini minta maaf ke Nur karena udah nyeret dia ke masalah ini dan janji bakal ngelindungin dia. Nur cuman inget kalau Line pernah bilang kalau kekuatan Inelia setara sama Gildan. Ngeliat Nur, Inelia teringat masa lalunya. Dia dibesarin di panti asuhan, kekuatan yang berbahaya bikin dia dijauhin. Lalu ada seorang prajurit berambut merah yaitu master sekolah prajurit yang ngadopsinya dan juga ngelatihnya. Ayah angkatnya itu pernah nyebut nama Nur di saat genting. Hal itu pun bikin Inelia penasaran sekaligus cemburu sama si Nur ini. Lalu tiba-tiba Nur ngeliat sesuatu gerak aneh di ladang gandum. Line ngentiin kereta dan pakai sihirnya nampakin monster hibrida katak kelelawar raksasa. Pada saat yang sama, serangan monster besar-besaran dimulai di ibu kota. Ren dan Raja Sigris sadar Didras ada di balik semua ini. Keenam master pun disebar, khususnya si prajurit berambut merah ngelawan 3 kaisar goblin sekaligus. Di hadapan rombongan Nur, monster lain muncul setelah sihir penyembunyiannya pecah, yaitu seekor naga kematian hitam. Tepat di saat yang sama, seorang gadis kecil misterius muncul entah dari mana. Naga itu pun langsung nyerang si gadis itu. Tanpa ragu, Nur lompat buat ngelindungin dia. Line dan Inelia sadar itu pastilah iblis yang ngendaliin naga. Kita tidak seharusnya menolongnya, teriak Inelia. Tapi Nur udah terlanjur bertarung. Bagi Nur, naga ini lebih lambat dan lemah daripada kaisar goblin. Tapi pas naga itu nyeburin napas beracun, Nur dihadapkan pada pilihan, yaitu ngehindar atau nangkis buat lindungin gadis iblis di belakangnya. Dia pun di sini memilih nangkis. Itu keputusan yang fatal. Ledakan racun dahsyat langsung ngenahin dia. Nur pun mulai muntahin darah hitam dan juga roboh. Kesadarannya pun mulai hilang. Inelia langsung nyiptain penghalang berlapis buat lindungin Line, nolak permohonan sang putri buat nolongin si Nur. Prioritasnya adalah keselamatan pewaris takhta. Pas awan racun nutupin segalanya, Inelia cuma bisa minta maaf pada Nur dalam hati. Tapi tiba-tiba awan racun itu tersibak. Di tengah kepulan asap, Nur bangkit lagi. Tubuhnya hancur kena racun, tapi dia tetap berdiri dan terus nangkis serangan naga. Ngelihat pemandangan itu, Inelia akhirnya ngerti kenapa ayah angkatnya begitu hormat pada nama Nur. Dia adalah perisai pamungkas, seseorang yang bakal selalu ngelindungin orang lain, bahkan kalau harus ngorbanin nyawanya sendiri. Nur di sini pun nangkis satu serangan terakhir sebelum tubuhnya benar-benar mencapai batas dan dia pun akhirnya pingsan total. Kilas balik lalu ngebawa kita pada latar belakang tragis si bocah misterius. Sejak lahir, dia dan anak-anak terkutuk lainnya dari kaum kerabat iblis dibuang oleh masyarakat. Kemampuan mereka buat ngendaliin monster yang dulunya cuma buat ngurusin ternak, diubah jadi senjata perang, bikin mereka dibenci dan ditakuti. Mereka dilempar ke sel kayak binatang, digebukin tiap hari tanpa alasan, dan sering dibiarin kelaparan. Yang lebih parah, dia bisa baca pikiran, maksa dia buat dengerin setiap hinaan dan kebencian yang dilontarin ke dia. Gak pernah terlintas di benaknya buat balas dendam. Dia cuman pengen penderitaan itu berakhir. Suatu hari, para penculiknya ngasih ultimatum, yaitu kendaliin 2 monster, naga dan katak raksasa, dan serang kerajaan Kleis. Imbalannya, sisanya bakal dikurangin. Kalau nolak, keadaannya bakal lebih buruk. Tanpa pilihan, dia pun setuju. Tapi di tengah jalan, konsentrasinya buyar dan dia kehilangan kendali. Pas monster kata itu berbalik nyerang dia udah pasrah. Setidaknya, dia bisa mati tanpa harus ngebunuh siapapun. Harapan terakhirnya, kalau ada kehidupan selanjutnya, dia pengen punya keluarga dan makan makanan yang enak. Tapi sebelum serangan itu kena, Nur langsung turun tangan. Si bocah gak ngerti kenapa ada manusia yang mau mempertaruhkan nyawa buat dia. Pas napas beracun naga kematian hitam ngenain mereka berdua, Nur ngelakuin hal yang aneh. Dia make sihir penyembuhan ringan miliknya bukan buat dirinya sendiri, tapi buat si bocah itu sebelum akhirnya dia pingsan. Keyakinan Nur kalau dia bakal bebek aja itu datang dari pengalamannya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu setelah ibunya meninggal, dia pernah gak sengaja masak herbal beracun bernama Dragon Ruin buat makan malam. Dia di situ nyaris mati, tapi dia berhasil selamat berkat sihir penyembuhannya yang katanya cupu itu. Besoknya pas cari makan lagi, dia digigit ular berbisa. Ajaibnya, dia bangun beberapa jam kemudian dan dia sehat walafiat. Penasaran, dia pun sengaja ngebiarin ular lain ngegigit dia. Dia sadar tubuhnya mulai ngebangun resistensi terhadap racun. Semangat dengan penemuan ini, Nur memulai misi pribadi, yaitu makan apapun yang beracun di hutan. Meskipun dia sering pingsan karena overdosis, dia gak pernah dapat skill racun yang keren. Sebaliknya, dia nemuin hal lain. Dia justru suka rasa dari benda-benda beracun itu. Bisa dibilang dia ini jadi seorang foodie spesialis toksin. Balik ke masa sekarang, racun dari monster katak kelelawar itu mulai bekerja. Tubuh Nur cuma butuh sesaat buat beradaptasi. Makanya dia sempat pingsan.
Tapi sekarang dia udah kebal. Pas monster itu ngancam nyawanya, satu-satunya hal yang dipikirin sama Nur itu, daging monster beracun ini kayaknya enak banget. Dengan gampang dia pun bangkit dan balik bertarung. Dia hancurin cakar-cakar monster itu, ngeremukin giginya, dan pas monster itu siap nyemburin serangan racun terakhir, Nur ngebanting mulutnya pakai pedang. Semua racun numpuk di dalam sampai monster itu meledak dari dalam. Setelah pertarungan kelar, dia noleh ke si bocah dan nanya apa dia baik-baik aja. Bocah itu ngangguk. Nur dengan logikanya yang ajaib nyoba memahami situasi. Dia pun nyambungin naga kematian hitam dengan katak beracun ini, dan sampailah pada satu kesimpulan. Bocah ini pastilah seorang peternak katak, dan dia baru aja ngancurin pengiriman daging yang sangat berharga. "Maafkan aku," seru Nur. "Aku telah menghancurkan daganganmu. Aku akan bayarnya kembali meskipun butuh waktu bertahun-tahun." Si bocah yang ngenalin dirinya sebagai Lolo cuma natap bingung. Dia ngaku kalau dia seorang kerabat iblis. Lolo ngira Nur ini bakal takut atau marah, tapi Nur justru terpesona. "Wah, kemampuan yang luar biasa. Aku juga ingin punya." Ngedenger itu, Lolo nangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang melihat kemampuannya bukan sebagai kutukan, tapi sebagai anugerah. Pas Line dan Inelia datang, mereka kaget ngeliat Nur baik-baik aja. Line hampir gak percaya. Kena napas naga kematian hitam miasma murni yang bisa ngerusak tanah dan tetap hidup. Cuman ada satu penjelasan di otaknya. Sebuah teknik legendaris, yaitu roh suci kemampuan memurnikan segala bentuk korupsi. Dia nyimpulin kalau Nur ini udah nguasain teknik suci itu tanpa sadar. Nur minta Line buat nyembuhin teman barunya, yaitu si Lolo. Tapi Line jadi waspada pas sadar kalau Lolo adalah kerabat iblis. Dia nanya, apa Nur yakin mau ngebawa Lolo? Karena dialah yang bawa monster-monster itu. Inelia yang lihat kondisi Lolo sadar kalau anak ini adalah budak. Tapi masalah baru muncul, yaitu mereka nggak bisa ngebawa kerabat iblis ke Mitra. Karena itu adalah negara suci. Pas mereka berdebat, sesosok pria muncul dari bayangan. Kaget gitu ngelihat Lolo masih hidup. "Aku di sini untuk bawa anak itu pulang," katanya dengan senyum sinis. Tanpa peringatan, pria itu pun narik Lolo. Nur secara refleks nangkis serangan pisaunya. Pria itu mendesis, bilang jangan halangin jalannya. Serahin mayatnya aja udah cukup buat dia dapat bayaran yang tinggi. Pertarungan sengit pun dimulai. Pria itu gerak dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Nur terpaksa bertahan mati-matian, cuma bisa ngendaliin instingnya buat ngelindungin Lolo. Kekuatan tiap serangannya itu sekuat hantaman Minotaur. Line dan Inelia cuma bisa nonton ngeri. Pertarungan itu terlalu cepat buat diikutin mata. Saat itulah sebuah kesadaran menghantam Inelia. Cuman ada satu orang yang gerak dan berpakaian kayak gitu. "Hati-hati Nur," teriaknya. Pembunuh itu adalah Deadman Z, mantan petualang peringkat S. Pikiran Nelia melayang kembali ke sebuah pertemuan rahasia 6 master sekolah pelatihan. Sik, sang master pedang, memulai diskusi tentang kasus lama yang muncul lagi, yaitu Deadman Z. Dundak, master prajurit berambut merah, ngejelasin ke yang lain kalau target itu sengaja diumumin udah mati ke publik buat nyetop pemburuan hadiah. Oken, sang master pemburu, ngebeberin sejarah Zat. Katanya dia tuh nguasain alkimia kurcaci kuno dan dapat gelar pembunuh naga di usianya ke-13 tahun. Ketenarannya nyebar luas sampai dia jadi petualang peringkat puncak. Inilah yang hadir di pertemuan itu bertanya-tanya, gimana orang sehebat itu bisa jadi target peringkat S. Cik ngejelasin kalau bakat Zat gak selalu dipakai buat kebaikan. Dia ngungkit laporan yang ditemuin Inelia, yang mana Zat pernah ngebantai 36 anggota perusahaan dagang Sarenza. Sen, sang master klerik, nambahin kalau insiden itu bikin banyak pihak nuntut lisensi petualang Zat untuk dicabut. Tapi kontribusinya yang gede ngalahin monster kelas bencana bikin guild jadi serba salah. Sik lalu ngungkapin kebenaran yang mengerikan, yang mana Zat itu nggak punya konsep benar atau salah. Dia bakal nerima kerjaan apapun itu, mau sekotor apapun itu selama bayarannya pas. Puncaknya adalah ketika dia ngelenyapin seluruh militer sebuah negara beserta keluarga kerajaannya. Seolah-olah mereka cuma gerombolan goblin. Itulah yang bikin dia jadi target peringkat S. Petualang yang gak kehitung jumlahnya tewas yang nyoba buat ngeklaim hadiah di kepalanya. Sampai akhirnya guild malsuin kematiannya dan dia dikenal sebagai Deadman Z. Balik ke pertarungan, Z di sini bengong. Nur gak cuma nangkis tapi juga ngancurin koleksi pisaunya yang terbuat dari mitril dan orikalkum. "Maaf," kata Nur sopan, "tapi kau yang menyerang duluan." Di sini Z pun mutusin buat mengakhiri pertarungan. Dia ngelempar sebuah salib yang kemudian pecah jadi puluhan salib perak tajam.
Serangan itu terlalu banyak buat ditangkis. Nur di sini pun terpaksa pakai badannya sendiri buat ngelindungin si Lolo. Ngelihat ini Inelia nggak tahan lagi. Setelah ngedapetin izin dari Line, dia pun melesat maju. Sambil nahan serangan pakai perisainya, Inelia teriak minta maaf karena telat. Dia pun lancarin serangan balasan. Tapi Z lincah banget. Sadar kalau buntu, Inelia ngubah taktik. Dia teriak ke Nur. Kalau dia bakal fokus bertahan dan nyerahin urusan serangan ke Nur. Nur nganalisis situasi dan ngelihat cakar-cakar monster katak yang berserakan. Dan sebuah rencana pun terbentuk. Dia di sini nyuruh Inelia buat nurunin sebagian perisainya pas dia ngasih sinyal. Pas Inelia ngebuka celah, Nur nyalurin energi ke lengannya dan lemparin cakar-cakar itu. Kayak sebuah proyektil yang ngancurin beberapa salib perak. Mereka terus ngulangin strategi itu. Tapi Z tiba-tiba ngelancarin serangan kejutan ke arah Inelia. Nur bereaksi sepersekian detik lebih cepet, nangkis serangan itu dan ngancurin pisau adamantit miliknya si Z. Sadar kalau dia udah kehilangan terlalu banyak senjata mahal, Z mutusin buat cabut. Dia ngomongin soal festival besar di ibu kota yang sekarang udah gak menarik lagi buatnya. Dengan seringai, dia nyoba satu serangan kejutan terakhir yang lagi-lagi ditangkis sama si Nur. Lalu dia pun ngilang dalam kepulan asap hitam. Line teringat omongan Z soal festival dan nyaranin mereka balik ke ibu kota. Ngedenger itu, Lolo jadi ketakutan banget. Sambil bisik-bisik, dia bilang, jangan pergi ke sana dengan suara gemeteran. Lolo pun nyeritain desas-desus yang dia denger. Katanya bakal ada bencana datang, sesuatu yang jauh lebih buruk dari naga kematian hitam, yaitu seekor monster raksasa yang bakal ngebawa kehancuran total. Line jelas khawatir, kekeh mereka harus balik buat ngasih peringatan. Inelia nolak, ngingetin perintah Rain buat bawa Line kabur. Melarikan diri itu tidak akan menyelesaikan apapun, balas Line tegas. Dia ngasih contoh nasib kaum kerabat iblis yang tercerai-berai dan jadi rentan setelah kehilangan rumah mereka. Nasib yang sama bakal menimpa mereka kalau mereka lari. Ngeliat tekad di mata sang putri, Inelia akhirnya nyerah. Sedangkan Lolo setelah merasa ragu, dia juga setuju buat ikut. Bagi Line, tugasnya kini jelas, yaitu bukan lari, tapi mastiin sang pahlawan legendaris ini tiba dengan selamat di ibu kota. Adegan pun pindah ke ibu kota yang udah porak-poranda. Rain di sini lagi ngecek kerusakan. Bawahannya yang bernama Dares ngelaporin kalau sebagian besar warga udah dievakuasi dan 6 master lagi ngebantu nahan serangan. Tapi Rain ngerasa ini cuma permulaan. Dia natap ke langit, ngeliat ada distorsi aneh di awan. Dengan cepat dia pun ngerapalin mantra uncover. Matanya pun terbelah ngeri pas ilusi itu pecah. Bersembunyi di balik awan, ngelayang diem-diem di atas mereka, itu adalah monster legendaris yang seharusnya cuma ada di dongeng, yaitu naga bencana. Cerita melompat ke masa kecil Nur. Ayahnya lagi asik dongengin dia soal para pembunuh naga, petualang legendaris yang bisa ngalahin naga jahat. Dia ngejelasin betapa berharganya setiap bagian tubuh naga yang bisa bawa kemakmuran buat seluruh negeri. Dengan mata berbinar, Nur kecil nyeletuk kalau cita-citanya adalah menjadi seorang pembunuh naga. Ayahnya senyum, tapi juga ngingetin kalau jalan itu bahaya banget. Maju cepet ke masa sekarang. Firasat buruk Nur terbukti pas naga bencana muncul di atas ibu kota. Kemarikan pun melanda. Rain dan para petinggi lainnya ngerasa putus asa. 6 master kesebar di berbagai medan pertempuran. Dan Raja Sigris nolak dievakuasi, milih buat tetap bareng rakyatnya. Di tengah kekacauan itu, Nur ngajuin rencana gila, yaitu ngeluncurin dirinya ke ibu kota pakai si Ruin Blaze miliknya Line. Terinspirasi sama tekadnya, Line pun setuju. Tepat pas Raja Sigris siap buat serangan bunuh diri di puncak kastil, Nur muncul dari langit, nangkis muka si naga dan nyelamatin sang raja. Pertarungan epik pun terjadi. Sementara Nur nahan sang naga, Line, Inelia, dan Lolo berhasil ngalahin 3 kaisar goblin, menunjukin kerjasama tim yang luar biasa. Nur dengan pedang hitamnya terus nangkis setiap serangan naga, bahkan ngerusak sisik dan cakarnya yang legendaris itu. Akhirnya di sini sang naga perkasa pun ngaku kalah. Dia motong cakarnya sendiri sebagai tanda nyerah dan nunduk di hadapan si Nur. Nur di sini keinget mimpi masa kecilnya. Sadar dia gak cocok jadi pahlawan dan nolak buat ngebunuh naga itu. Lewat serangkaian kesalahpahaman yang khas, dia ngeyakinin Lolo buat nyuruh naga itu pulang dengan damai. Tapi pas naga itu terbang pergi, sebuah serangan dahsyat dari Kaisar Didras meledakannya dari langit. Didras, sang kaisar kekaisaran sihir Didras, muncul dengan pasukan besarnya. Dia ngeremehin naga yang jatuh dan siap ngancurin sisa-sisa kerajaan Klis. Sebuah meriam sihir raksasa ditembakkan ke arah rombongan putri. Tapi dalam gerakan yang bikin semua orang syok, Nur mulai maju dan nangkis serangan kolosal itu.
Sadar mereka gak bisa menang adu jotos, Nur mutusin buat bikin pengalian. Dengan bantuan Wind Blast lagi, dia melesat ke tengah pasukan musuh. Bergerak kayak angin puyuh, dia nangkis setiap senjata, ngelucutin seluruh pasukan, dan nyiptain kekacauan total. Didras yang nonton pasukannya yang perkasa diobrak-abrik satu orang, jadi ketakutan. Dia ngenalin pedang hitam legendaris di tangan Nur dan kabur tunggang langgang. Pas Nur kelelahan, 6 master, para instrukturnya dulu, datang ngebantuin dan ngebersihin sisa pasukan musuh. Perang di sini pun berakhir secepat ia dimulai. Nur dan rombongannya kemudian naikin naga yang udah disembuhin sama si Saint. Dia yang ngejar Didras sampai ke kaisarannya. Di sana, Didras berhasil dilengserkan sama kesatrianya sendiri. Lalu Rain pun ngambil alih negosiasi damai, dan sang kaisar dihukum buat ngerasain semua penderitaan yang udah dia sebabkan. Sebagai hadiah, Nur cuma minta satu hal, biarkan Lolo si kerabat iblis diizinin tinggal di ibu kota sebagai warga biasa. Raja Sigris yang terkesan sama kemurahan hatinya pun setuju. Lolo pun di sini akhirnya nemuin rumah, dirawat sama Enelia, dan untuk pertama kalinya dia bisa makan makanan anget yang enak sambil nangis bahagia. Beberapa waktu kemudian Nur balik ke ibu kota yang hancur. Dia jalan ngelewatin reruntuhan, hatinya sesek. Dia nemuin gedung guild yang ajaibnya masih berdiri, meskipun papan namanya udah jatuh. Pas dia ngebersihin papan nama itu, kenangan membanjirinya, ngebawa dia balik ke 15 tahun yang lalu. Di 15 tahun yang lalu, kita ngeliat Nur muda yang kurus tapi penuh tekad, yang sedang nyambangin setiap sekolah pelatihan. Di bawah Sik, dia dilatih ilmu pedang sampai tulang-tulangnya patah pas nangkis batu gede. Tapi semangatnya gak pernah padam. Sik meskipun nyuruh dia berhenti, diem-diem dia ngeliat potensi gede di dalam dirinya. Di bawah Dundak, dia nahan hantaman batu pakai tubuhnya, nunjukin keberanian yang bikin sama prajurit terkesan. Di situ Dundak ngelihat potensi perisai yang tak terkalahkan. Di bawah Mian, dia nunjukin bakat ngelempar batu yang luar biasa, sampai bisa ngejatuhin burung kilat guntur yang susah ditangkep. Di bawah Ku dan Carol, dia gagal total dalam seni mencuri, tapi staminanya bikin Ku nawarin dia tempat di badan intelijen kerajaan. Di bawah Oken, dia yang awalnya gak punya mana, bertahan di ruang resonansi berbahaya dan berhasil bangkitin sihir api kecil, bahkan bisa ngalahin dual casting yang bikin sang master terenganga. Dan di bawah Saint, dia dengan keras kepala berdiri berhari-hari tanpa makan dan minum, cuma biar diizinin latihan. Dia cuma berhasil nguasain satu, yaitu penyembuhan ringan. Tapi Saint ngelihat keajaiban dalam dirinya yang bisa pakai sihir penyembuhan tanpa pernah nerima berkat suci. Setelah semua itu, 6 master ngadain pertemuan, sadar kalau mereka udah ngelepasin seorang anak dengan potensi yang tak terbatas. Mereka di sini pun mutusin buat nyariin dia, tapi Nur udah keburu ngilang. Sekarang kembali ke masa kini, Nur nyerahin papan nama yang udah bersih ke Gilbert. Ketua guild bilang kalau bos konstruksi lagi nyariin dia. Tanpa ragu, Nur langsung balik kerja, ngebersihin puing-puing kota yang dia sayangi. Perutnya di sini keroncongan, badannya capek, tapi dia terus kerja. Dari jauh, Raja Sigris dan Rain ngamatin. Mereka tahu perjuangan buat ngebangun kembali bakal sulit, tapi mereka yakin selama ada Nur, semuanya bakal baik-baik aja. Line lalu datang ngebagiin rot dan ngasih sepotong buat Nur. Setelah ngelahapnya, Nur balik kerja. Dia ngelirik pedang hitamnya, ngerasa agak kecewa karena dia masih belum banyak beraksi sebagai petualang. Lalu tiba-tiba dia ngeliat sebuah bangunan mau roboh nimpa bosnya. Tanpa mikir, Nur melesat dan nangkis reruntuhan yang jatuh itu seolah-olah bukan apa-apa. Bosnya natap dia bingung, Nur cuma ngangkat bau. Nah, disinilah pekerjaan sebenarnya dimulai, pikirnya sambil senyum, siap buat tantangan apapun selanjutnya. Petualangannya mungkin gak seperti yang ia bayangkan, tapi ia telah menemukan jalannya sendiri, yaitu melindungi orang-orang di sekitarnya dengan satu-satunya hal yang benar-benar ia kuasai, yaitu menangkis segalanya.